Selamat pagi Bapak dan Ibu LPPM Widya Pratama serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Fernisha Alin Alvindasari. Saya merupakan peserta dari program internship dari LPPM Widya Pratama. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai training yang telah saya laksanakan pada BPR Jateng Semarang. Yang pertama yaitu pengenalan dan pendampingan tugas lapangan. Jadi pada hari pertama saya diperkenalkan lingkungan kerja yang meliputi ruangan serta karyawan-karyawan yang ada pada BPR Jateng. Kemudian mengumpulkan formulir untuk nasabah. Yang pertama yaitu formulir untuk pembukaan tabungan dan juga deposito. Yang kedua yaitu formulir untuk selip penarikan. Dan yang ketiga yaitu formulir setoran untuk tabungan dan juga deposito. Kemudian selanjutnya yaitu follow up nasabah existing. Nasabah existing ini adalah nasabah yang sudah terdaftar dalam BPR Jateng. Nah, follow up-nya ini yaitu berupa biasanya kalau pada BPR Jateng itu disebut dengan pengkinian data. Jadi semisal dalam sistem itu belum diinputkan data mengenai nasabah yang masih kurang atau belum adanya data diri seperti foto, maka nasabah yang sudah terdaftar ini diminta untuk melakukan pengkinian data datang ke dalam BPR Jateng. Kemudian yang kedua yaitu pemetaan nasabah dan sektor bisnis. Dilakukan screening nasabah dan sektor bisnis serta pengenalan KYC atau Know Your Customer. Pada hari kedua ini saya melakukan training pada BPR Jateng cabang Banyumanik. Jadi screening ini dimaksudkan untuk melindungi BPR dari penipuan. Yang kedua yaitu mengenali profil dari nasabah. Dan yang ketiga yaitu memantau kegiatan transaksi dari nasabah. Nah, prosesnya seperti apa? Itu di sini pada formulir tertera. Sebagai contoh saja, apabila semisal pekerjaan PNS dan nasabah itu menyetorkan uang sebanyak 1 miliar atau 2 miliar, itu patut dicurigai uangnya berasal dari mana. Maka akan diselidiki uang ini berasal dari mana dan untuk apa. Untuk selanjutnya hari ketiga yaitu pemasaran produk BPR yang meliputi praktik distribusi brosur dan juga praktik melakukan literasi keuangan. Jadi pada hari ketiga ini saya didampingi oleh tim marketing terjun langsung ke dalam lapangan yaitu toko-toko dan juga pedagang kaki lima yang ada di sekitar BPR Jateng. Kemudian pada hari kelima yaitu penagihan dan pengelolaan kredit. Penagihan debitur T0 T1, kemudian diskusi pengalaman lapangan mengenai nasabah, kemudian tindak lanjut hasil pemetaan nasabah. Jadi penagihan debitur T0 T1 ini mempunyai proses, yaitu yang pertama kunjungan debitur apabila nasabah telat jatuh tempo melebihi dari 7 hari. Kemudian yang kedua yaitu reporting atau pencatatan hasil kunjungan serta action plan yang akan dilakukan setelah kunjungan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu monitoring surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, dan juga surat panggilan. Kemudian yang keempat yaitu monitoring progres penyelesaian MPL setiap bulannya. Kemudian diskusi pengalaman lapangan mengenai nasabah. Di sini saya melakukan diskusi bersama tim marketing yaitu Bapak Adit. Ternyata dalam BPR itu walaupun sektornya UKM tetapi BPR lebih banyak menjaring sektor-sektor dari usaha besar seperti developer, pengusaha bus, pengusaha truk, dan juga pengusaha-pengusaha pembangunan rumah lainnya. Dan yang ketiga yaitu tindak lanjut hasil pemetaan nasabah. Nah, di sini saya telah mengumpulkan 3 nomor dari nasabah. Ternyata tidak mudah untuk mengumpulkan nomor tersebut karena kita tidak langsung bisa untuk menjaring. Karena orang tersebut belum tentu membutuhkan kredit
atau belum tentu mempunyai uang untuk ditabungkan atau didepositokan, seperti itu. Kemudian manfaat on the job training yang saya dapatkan setelah saya mengikuti pelatihan dalam BPR Jateng, yaitu satu, memberi pengalaman terjun dalam dunia kerja, yang kedua, meningkatkan kemampuan beradaptasi, yang ketiga, meningkatkan cara pelayanan nasabah, yang keempat, keterampilan pengelolaan waktu, dan yang kelima, pengalaman berinteraksi dengan rekan kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya waktu ke sekitarnya, tadi kan cerita sekitarnya di toko, di pedagang kaki lima. Iya. Nah, itu yang Mbak Alin lakukan apa? Ikut yang seniornya yang melakukan Saya atau membagikan brosur, Ibu. membagi aja? Iya, membagikan brosur dan juga menawarkan kredit tabungan dan juga deposito. Boleh diperagakan enggak? Seperti apa coba? Ya. Ya, semisal di sini ada pedagang kaki lima. Permisi Bapak Ibu, saya dari BPR Jateng ingin membagikan brosur mengenai kredit, deposito, dan juga tabungan kredit dan juga deposito. Apakah Bapak bersedia untuk menerima brosur kami? Terus apabila bersedia, kita mencoba untuk menawarkannya gitu, Bu. Jadi kita mempunyai produk. Dan nanti ini biasanya Mas Aditnya yang menjelaskan mengenai kreditnya, seperti itu. Ya. Ya, Alin tanya ya. Ya, jadi ini menarik ya karena sudah mempresentasikan tentang on the job trainingnya. Nah, pertanyaan saya, ketika Alin sudah akhirnya terjun ke lapangan langsung dari proses mapping nasabah, mapping sektor nasabah ya, kemudian juga diskusi tadi ya sempatan dengan tim BPR tentang sektor-sektor bisnisnya juga. Ternyata ada juga yang pengusaha bus ya tadi ya, pengusaha bus, developer sama pengusaha truk. Kemudian juga Alin melakukan penagihan juga ya, bukan penagihan, follow up mungkin ya, yang mengingatkan jatuh tempo itu sempat ada. Belum ada. Oh belum ada, tapi oke, berarti tindak lanjut hasil pemetaan nasabah itu tadi ya. Nah dari hari-hari tersebut di BPR Jateng, bagaimana kesan Alin tentang profesi yang ada di BPR, menjadi seseorang tenaga kerja di BPR, bagaimana kesannya Alin? Yang pertama pasti senang ya karena udah terjun dalam dunia kerja. Yang terpenting yaitu harus mempunyai sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan, begitu. Terus yang ketiga yaitu harus selalu jujur dalam melakukan segala hal. Ya, kalau kesan dari Alin sendiri gimana? Pekerjaannya menyenangkan atau tidak? Itu mungkin tergantung dari bagian-bagian pekerjaan. Semisal di remedial, karena saya belum mengetahui itu dan itu bukan ilmu yang saya dalami, jadi itu terlalu mungkin agak sulit. Oh begitu ya, oke. Customer service Betul. itu masih mudah untuk dipelajari. Oh iya, customer service ya. Enjoy ya customer service ya, bicara sama orang begitu ya. Oke, good, thank you ya Alin. Nah, Alin, saya mau tanya, tadi kan disampaikan memang kumpulkan 3 nomor belum mudah, tetapi sudah ada nggak yang dikumpulkan nomornya? Sudah ada Bapak. Sudah ada ya? Ada di sini, tertulis di situ. Tertulis di situ ya? Oh iya. Terus kamu sudah sempat follow up orang-orang itu atau bagaimana? Kan ada tugas follow up itu ya? Tapi itu bukan dari orang luar Bapak. Kalau dari orang luar soalnya saya belum bisa, orang tersebut belum mau. Apa? Gitu. Orang tersebut belum mau untuk bergabung, untuk menabung atau berdeposito seperti itu. Oh iya. Iya. Iya ada di situ. Sudah sempat menghubungi nasabah existing? Cuma mendengarkan saja ya. Apa? Kan iya. Mendengarkan. Bukan Maksudnya? saya yang berbicara maksudnya. Oh, Alin berbicara. Ibunya. Ibunya. Bu Siska, iya. Bu Siska itu siapa? Yang ada di CS Bapak. Oh, Bu Siska yang di CS yang ngomong, yang melaksanakan, Alin hanya mendengarkan saja. Oh, iya. Soalnya saya kemarin mau lihat sistemnya juga.
tidak diperbolehkan karena itu menyangkut dengan data nasabah. Oh, karena itu nyambung dengan data nasabah ya. Oke, kalau dari Bu Siskanya sendiri tidak memandu untuk memberikan ini, mungkin bisa di follow up dulu yang ini gitu Tidak, enggak? Bapak. Karena saat pertama itu juga Bu Siska malah nanya ke saya, ini suruh apa gitu. Dari Bu Senlinya enggak koordinasi? Belum, terus Bu Siskanya baru tanya ke Bu Senli. Oh, terus setelah Bu Siska tanya sama Bu Senli, terus Tapi saya kirimi dulu yang itu Pak, lembaran on job trainingnya ke Bu Siska. Baru Bu oh, Senlinya jawab gitu. oh, iya. Terus Bu Siska memberikan hanya memberikan contoh aja, tapi tidak memberikan semacam ini coba dibantu Belum. follow up dulu yang ini untuk dihubungi gitu, belum ya. Belum. Tapi hanya melihat saja. Oh, tetapi secara praktek untuk komunikasi kamu di lapangan itu sama marketing berarti ya? Iya, sama Mat. Di pasar deket di daerah deket pas JPR Jateng itu ya. Kamu komunikasi dengan orangnya ya. Iya. Oh. Pak itu saya malah disuruh sama marketingnya untuk nyoba gitu Pak. Sepertinya lebih dinamis ketika kamu dengan marketing itu malah disuruh coba, itu lebih bagus. Kalau yang di CS itu mungkin karena terlalu hati-hati mungkin ya, jadi dia menjagani rahasia bank, tapi sebenarnya bisa sih kalau mau kamu bisa ngomong kan by telepon bisa kamu. Kalau mau lebih maksimal loh nanti ke depannya tuh by telepon tuh bisa itu, tapi kan kamu nggak tahu data-datanya detail gitu. Yang penting tahu nomor telepon, nama gitu. Nasabah existing tuh jadi sudah tahu maksudnya ya, nasabah existing tuh tahu ya? Ya. Maksudnya apa coba Bu Ali? Nasabah yang sudah ada di daftar tersebut. Nah, Di tetapi daftar BPR Jateng. tapi belum, bisa jadi belum pakai produk kita ya. Ya. Nah, yang belum itu diharapkan itu kita bikin pipeline namanya nanti. Pipeline itu saluran. Bisa jadi hot customer. Hot customer itu udah butuh nanti ngubungi kamu sendiri atau nanti menjadi prospek nantinya. Gitu. Atau kalau enggak jadi ya tetap suspend aja, suspend. Di suspend namanya. Aku biasa ditawari sekarang Jateng nih. Nah, bisa jadi di 3 bulan itu baru dia minat, bisa. Itu namanya bisa di hot prospect namanya. Hot prospect itu kita ndak menghubungi karena wis butuh dewe gitu namanya, begitu hot prospect ya. Nah, terus kesulitan apa yang kamu hadapi selama on the job training ini, Alin? Mungkin untuk tanya-tanya terbatas ya Pak. Karena beliau-beliau juga sibuk dalam pekerjaan. Tapi ini juga tergantung bagian Mas. Seperti customer service kan harus melayani nasabah, jadi saya pertanyaannya juga terbatas seperti itu. Namun untuk bagian remedial itu saya lumayan bisa bertanya karena bapaknya juga sambil bekerja, namun saya juga diberi materi suruh membaca. Iya, karena itu berarti tergantung orangnya ya, tergantung yang mendampingi kamu. Kalau yang remedial berarti dia sudah paham bagaimana mementoring kamu, dikasih bahan, itu berarti remedialnya punya bahan materi ya. Ya, diberikan juga kemarin. Apa diberi apa? Diberikan materi juga. Oh, ada materinya. Nah, oh gitu ya. Ada rahasia bank yang saya pernah terangkan itu ya. Jadi nggak boleh sembarangan data nasabah itu baik kredit maupun funding maupun lending itu kamu tahu terus kayak duitnya semua ini, nah itu tidak boleh. Kamu bisa kena sanksi yang MM-an itu kemarin itu yang saya bilang itu tidak boleh sembarangan. Dan mungkin satu lagi Pak, pada saat saya belum paham, tetapi saya bertanya kepada yang pembimbing di sana ya Pak, tapi dia malah mengembalikan lagi ke saya. Tanya malah balik tanya. Iya. Tapi enggak Bu. Oh, itu bagian apa itu? Bagian apa itu? SDM.
Walah, SDM-nya Bu siapa? Senli, ya. Bu? Bu Senli, ya. Bu Senli malah. Waduh, piye to kuwi? Saya nanya yang untuk hari terakhir yang kelima yang pemetaan nasabah itu Bapak. Saya maksudnya gimana ya Ibu yang pemetaan nasabah? Tapi Bu Senli itu menurut kamu open atau ketus atau bagaimana? Ya mungkin karena lagi sibuk juga ya Pak. Hmm. Jadi Oh, nanti ini untuk internal aja. Ini nggak akan dipublikasikan untuk kita belajar bareng. Nanti kita biar berkembang juga, di Alin juga terbekali. Tapi kita tuh tujuannya Alin terbekali ndak gitu. Terbekali ndak Alin? iya. Terbekali ya. Jadi memang dunia kerja saya sampaikan Alin. Semuanya bukan berarti ramah-ramah, betul? Ada yang ketus, wong sibuk kok wis urusannya sendiri-sendiri kok, ya kan? Ndak seperti orang kuliah. Mungkin kan kamu dari kuliah terus baru magang sebentar di perusahaan lamanya. Orang kerja itu ya gitu, punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi siap gitu namanya, situasi kadang beda ya. Keakrabannya udah beda itu diakui. Jadi kamu kerja itu mengaktualisasikan diri kamu, ya. Tuh. Terus kamu ditanya balik malah ganti tanya. Terus respon kamu lagi apa setelah itu Oh iya, yang baik, dilakukan? gitu. Baik Ibu gitu. Oh iya. Iya. Tapi selanjutnya terus ditanya, sudah paham belum yang itu gimana maksudnya? Seperti itu. Terus hasil akhirnya gimana? Terakhirnya? Nah, saya nyoba telaah sendiri Pak. Telaah sendiri. Telaah sendiri, iya. Tapi selama kamu di situ tuh setelah kamu tanya terus dijawab seperti itu, kamu telaah sendiri itu kamu cenderung kegiatannya pasif atau produktif di sana? Lebih pasif ya Pak. Pasif. Iya. Ah. Kadang Iya. bingung, Pak. Kan saya disuruh nunggu, misal mau ke bagian marketing ya Pak. Terus itu saya suruh nunggu dulu mau keluar. Suruh nunggu, saya bingung kan Pak. Kalau mau ke bagian lain nanti saya dicari seperti itu. Iya, saya cuma diem aja di situ. Oh, lebih pasif ya. Jadi ini beberapa kali sih. Nah, ya ini pembelajaran bersama. Berarti pasif mereka sibuk sendiri semuanya ya. Sibuk sendiri Ada atau juga yang tanya ya Pak. ada yang tanya? Kalau nggak paham sini saya bantu. Ya, Itu Pak. Pak Pras, Mas Pras. Oh, Iya, pas. terus Pak Dono Oh, Pak Dono bagian marketing itu Pak Dono. PCP loh Bian. di appraisal kayaknya. Oh, udah pindah Pak Dono. Dia suka ngomong memang. Terus kalau saya di depan nunggu jam masuk, biasanya sama kemarin hari terakhir dipanggil sama Pak Direkturnya. Pak Hendi. Iya, diberi wejangan sama materi. Ya bagus itu Pak Hendi. Profesional ya Pak Hendi ya. Wejangannya mungkin seperti apa? Ya di BPR itu harus jujur. Terus kalau menghadapi nasabah itu ya harus sabar, karena nasabah itu bermacam-macam. Hati-hati dengan uang. Pemetaan nasabah. Kalau pemetaan nasabah, kan Bu Seli itu kan HRD, ya. Jadi mungkin pertanyaannya yang berkaitan dengan bidangnya yang dia pegang. Kalau ngomong nasabah itu pemetaan nasabah kan bukan bidangnya HRD mungkin gitu, makanya tanya ke Hanya ininya yang. bertanya ini maksudnya gimana gitu. Nah, tergantung dia menguasai pada karena itu tidak bidangnya. Dia kan bagian dia bisa mengatur bagiannya. Kalau itu sudah Pak pagi, tapi saya cuma butuh penjelasan yang hari terakhir itu saja. Berarti kan sudah dikasih di HRD itu sudah memberikan kamu ke bagiannya misalnya pemetaan nasabah. Itu di mana? Misalnya di bagian marketing misalnya atau di bagian apa? Kalau yang mau tanya bagian HRD mungkin ya memang bukan dia fokusnya kan ke HRD, ke pengembangan karyawan ya. Jadi ini bukan urusan nasabah. Mungkin begitu. Kalau mungkin menguasai juga bisa menjelaskan, tapi lebih tepatnya pertanyaannya kepada bagian yang tepat. Tidak apa-apa tapi. Nah, kalau tanya ke bagian yang tepat,
Ya, tadi kemana nih? Kan tak kenalin langsung ketemunya Bu Senli. Jadi belum nuwune istilahnya kalau Bu Senli gitu. Nah, Bu Senlinya ngarahin ndak temuke ke bagiannya. Oh, coba saya temukan bagian marketingnya gimana? Ya. Tetapi ini malah gentinanya gitu. Soalnya Ibu Senli yang hari kelima itu tahunnya kosong, Pak. Ya. Jadi yang hari keempat langsung ditaruh semua ke hari kelima. Jadi Bu Senli tahunnya yang hari kelima itu kosong. Seperti itu. Nah, terus saya jelasin ini masih ada satu, Ibu. Seperti itu, Pak. Sebentar. Ya, nggak tanya ke yang bagian marketing, misalnya tanya ke marketing. Waktu di marketing itu sebelum apa sudah diberikan di bagian marketing? Itu sesudah, Ibu. Sudah. Iya. Oh, tapi ada pertanyaan yang masih ganjil belum sempat ke sana, tanyanya ke Soalnya ini kegiatan yang hari kelima ya. Hari yang kelima itu kan tindak lanjut evaluasi hasil pemetaan nasabah ya. Dan kan di follow up yang sudah sebelumnya itu sudah Iya. kenalan, mungkin enggak belum ngasih belum memberikan keputusan atau kamu hanya ngasih brosur dok, kamu follow up lebih lanjut. Nah, kan memang enggak bisa langsung bisa orang percaya kamu ngadakan ribet dulu di hari pertama gitu. Nah, hari kelima itu kamu tidak lanjut lagi sama orang yang sama gitu. Sudah dilakukan belum itu? Iya. Sudah. Ya, Tapi- saya nyoba komunikasi nyoba gitu Pak sama teman saya buat nawarin. Oh, nyoba ke Gitu. temen. Iya. Oh, iya. Soalnya kalau yang kemarin terjun ke lapangan mereka nolak semua Pak Yang di lapangan. yang ditawari langsung menolak. Ya, memang tidak gampang, tapi memang harus dibiasakan dengan penolakan. 10 tolak mini dapat 1. Motivator marketing itu ngajarin ini gitu. Semakin kamu sering ditolak, kamu semakin akan mendekat dengan nasabah yang sesungguhnya nanti. Ya gitu. Jadi justru itu makanannya mental, kamu sering aja terima aja penolakan, terus ditolak itu kamu harus membiasakan ditolak ya. Jangan selalu kamu aduh ditolak, aduh udah lemes. Kamu harus terima itu tolak, besok lagi tolak, ayo tolak lagi kalau perlu gitu. Tapi tolak lagi, tapi itu harapannya gini, yos semoga yang ini nerima nanti gitu. Jadi memang itu udah makanan semua orang ya untuk kepekerjaan kaitannya dengan bisnis ya. Kamu nek buka usaha ya sama. Kamu harus mental nih digembleng dengan penolakan seperti ini ya. Mungkin kalau laki-laki kayak Pak Pur itu mungkin tahu. Ya saya tuh ya mungkin tak ngalami ya. Ditolak perempuan kalau laki-laki. Nah itu ilmu marketing sebenarnya. Tolak sesuatu. Ya itu marketing. Jadi pria tuh dididik juga untuk jadi marketing. Dia Pak Pur ya. Karena kadang ada satu cewek yang diidolakan tapi ditolak rasane rada bedegel sithik tapi situ kudu bangkit meneh. Itu sama kayak marketing, kayak bisnis ya, sama seperti itu. Terus hari kelima itu kamu mempersiapkan presentasi ini di hari kelima. Berarti agak efektif di hari keberapa selama 5 hari di sana itu? Hari yang marketing itu Pak. Mungkin hari ketiga ya Hari Pak. ketiga itu distribusi brosur literasi keuangan, mengumpulkan 3 nomor. Berarti hari ketiga itu banyak kosongnya. Iya, karena nunggu akan keluar gitu Pak. Nunggu keluar. Kalau hari ketiga itu kamu kooperatif memungkinkan enggak misalnya? Iya, ben iso aku berkomunikasi gitu. Tapi di ruangan juga kadang sambil nanya, tapi kan ibunya juga sibuk menghubungi nasabah. Kamu bisa enggak, Bu, bisa yang saya bantu, bisa enggak apa yang perlu saya bantu? Ya, belum berani Pak, soalnya itu pada saat di hari pertama juga data nasabah itu Oh gitu ini ya. jadi saya berani.
data nasabah ya, mungkin yang krusial data nasabah. Mungkin kita nanti bisa komunikasi di sana supaya data nasabah itu yang seperlunya, yang supaya bisa bantu aja. BPR Jateng tuh kedatangan intern tuh supaya kebantu juga, nggak malah ngerepoti. Tapi kemarin juga sempat bantu suruh lihat itu, terus suruh kumpulin juga yang bagian remedial Pak Ari, suruh membantu pekerjaannya Pak Ari juga. Apa yang dikerjakan? Ngeprint itu nomor yang pajak itu Pak. PBB. Bukan, lupa saya. Ada undang-undang. Jadi cuma ngeprint aja. Berarti itu bagian remedial ya? Oh, bagian remedial. Jadi kamu malah lebih banyak berinteraksi sama orang remedialnya ya malah nih. Oh, begitu. Saya lebih enak belajar juga sama Pak Dono. Kemarin diajarin appraisal juga, tapi di materi tidak ada gitu. Gitu. Baik. Kalau dari produk sendiri berarti kamu lebih banyak berinteraksi soal produk itu sama siapa? Kalau produk pertama nanya ke CS, customer service. CS, kalau marketing? Marketing ke Mas Adit. Itu juga bahas produk BPR enggak? Iya. Kamu jelasin dikasih sama jenisnya ada apa aja. Oh gitu, Terus, targetnya berapa? Oh, dalam 1 bulan begitu. terus gimana? Oke. Marketing sama CS ya untuk produk ya. Tapi untuk ketika berinteraksi sama CS-nya itu yang tadi kesulitan bukan sih yang sama CS yang karena beliau harus masih berinteraksi sama nasabah itu ya? Oh. Karena sibuk input juga. Yeah. Input. Terus ada nasabah datang yang mau menarik deposito juga. Oh gitu. Input data itu juga nggak boleh ya? Kamu membantu untuk kayak misalnya mengisikan aja gitu kan? Berarti dari tulisan cuman diketikkan gitu juga belum diperkenankan. Saya nanya sih, tapi kan sudah bilang kalau data nasabah itu rahasia, jadi saya nggak berani buat. Oh gitu. Oke. Iya. 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 Tadi bulan kan kamu nggak dapat training input, bisa takut salah. Mereka nggak ngasih kamu kegiatan ya, mereka butuh waktu di situ ya nanti orang baru nggak tahu apa-apa. Tapi nek kamu memfollow up data nasabah existing, dia lagi sibuk ngurusi administrasi input, tapi kamu bisa bantu follow up existingnya, baik cuma nomor telepon, nama, nomor telepon, terus tahap terakhir sudah sampai mana, waktu itu pernah nawari apa, ditolak kenapa, nah kamu bisa ngubungi lagi, itu kan tidak mengganggu. Tapi kalau nginput kan ada datanya, depositonya nominalnya berapa bulan, itu ketahuan di komputer, pasti tidak boleh. Nah, kalau di remedial tadi infonya belajar banyak tadi ya. Apa mungkin bisa diceritakan apa yang disampaikan ilmunya di remedial coba? Saya kemarin di bekal. Di strategi penagihan. Strategi penagihan mungkin bisa dibagikan ilmunya, Alin. Saya baca kalau ini Pak. Oh ya, baca boleh, tapi pemahaman kamu juga perlu itu. Nggak cuma baca, kamu harus paham. Tapi saya kurang memahami ya Pak, soalnya saya kayak kesulitan kalau di bagian remedial. Itu. Sepenguasaan kamu coba. Kalau di bagian remedial itu dia mengurusi misal ada orang yang telat membayar, yaitu nanti bagian remedial lalu menginformasikan kepada bagian legal, seperti itu Pak. Mengurusi surat-surat yang ada di remedial, surat-surat seperti yang ada undang-undang, saya lupa Pak itu apa ya.
Oh iya sepertinya. SP1, SP2 itu. Terus apa lagi? Terus ada fidusia, tapi itu saya lupa nanya itu Pak. Fidusia, mengenai fidusia itu. Sudah tahu fidusia itu apa? Sudah, tapi belum saya hafalin, belum saya pelajarin. Ah, itu di video saya yang kosakata itu ada itu. Nah, kamu belajar itu tentang fidusia. Ya, jadi kamu nanti besok kalau di Intan Surya juga harus tahu tentang itu fidusia itu apa ya. Pengingatan benda bergerak. Ya. Jadi barangnya masih dibawa tapi sudah kuasanya di banknya. Terus apa lagi coba diremedial? Follow up, misal menghubungi nasabahnya, misal udah telat terus mau apa itu Pak namanya, mengembalikan apa surat akta itu, akta tanah. Iya, bapaknya menghubungi Sertifikat. akta ya Pak. Iya. 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 Dikembalikan Diro ya. Terus sebenarnya kemarin juga mau diajak untuk terjun lapangan yang bagian appraisal, tapi saya sudah selesai. Hah? Selesai Iya, gimana? sudah selesai trainingnya, harinya sudah selesai. Kemarin sore. Iya. Iya, sudah mau jam pulang. Oh. Ya. Terus apa lagi di remedial? Karena kan fokus di remedial malah diajari. Apalagi orangnya baik itu yang di remedial. Lalu ini Pak, dijelaskan mengenai penyelesaian kredit AIDA, agunan yang diambil alih. Terus penyelapatan kredit. Terus verifikasi kredit. Verifikasi kredit gimana caranya? Ini pas COVID tapi saya sempat tanya. Apa? Pas COVID tapi saya sempat menanyakan hal ini gitu Pak. Sempat nanya kan? Iya. Apa itu coba? Jadi untuk fasilitas COVID ini kebijakan pemerintah bisa apa? Untuk angsurannya itu bisa ditunda dulu gitu Pak. Ya, restruktur COVID namanya. Bisa ditunda dulu ya. Sekarang masih enggak? Enggak Pak. Terus itu masih ada efeknya enggak untuk BPR sampai sekarang? Belum nanya itu Pak. Oh, belum nanya. Terus apa lagi di situ? Ada kunjungan debitur terlambat 7 hari, nanti AO menghubungi nasabahnya seperti itu. Terus ada lagi untuk PPAP atau modal yang harus dicadangkan. Ya, PPAP penyisian itu ya. Iya. Itu PPAP itu siapa yang menyusun? Dari kredit. Bagian kredit. Iya, di sini Pak. Terus apa yang bisa disimpulkan Alin dari situ? Ya, untuk bagian remedial itu yang menangani mengenai proses penyelesaian deposito, proses penyelesaian dari kredit. Yang di mana? Di mana tadi? Yang Remedial. remedial ya. Ya. Ada lagi Pak Pur, mungkin mau nanya apa? Ya, Mbak Alin, dalam praktek di BPR itu kan ada untuk mengembangkan calon-calon nasabah baru ya, diajarin enggak untuk follow up untuk calon-calon nasabah yang tadi diminta 3 tuh, itu dikasih minimal data-data enggak, ini bisa di follow up itu enggak? Oh, itunya belum Pak. Oh belum, cari sendiri. Ya, cari sendiri, kemarin kebetulan belum ada. Oh belum ada. Penolakan semua.
Ya, 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 ya. Untuk praktek-praktek, untuk follow up, gimana untuk nyimpen simpanan di sini gitu belum ya? Belum. Oh, ya, ya, ya. Itu. Ya, terima kasih. Oke, ini terakhir ya Lin ya kalau dari saya. Ini menarik sih yang untuk soal follow up nasabah karena kan ini kemungkinan kemarin pembahasannya kan memang ada isu-isu Alin ditaruhnya di admin seperti itu kan, tapi memang perlu kita tahu semua apa ya istilahnya semua posisi itu kira-kira gambarannya di BPR seperti apa, karena BPR itu tidak terlalu apa ya tidak terlalu banyak birokrasinya. Jadi menurut saya pribadi pun saya sebagai tim yang di SDM LPPM Widya Pratama ini juga perlu belajar juga hampir semua posisi yang ada di situ, karena pelatihan juga kadang-kadang pesertanya kan beda-beda, remedial ada, nanti ada audit internal juga. Jadi saya juga mau tidak mau kan harus paham juga job desk-nya mereka seperti apa gitu ya Alin. Jadi kenapa kita mengajarkan hampir semua posisi semua posisi, malah bukan hampir semua posisi di dalam BPR, supaya ada rasa belongingnya Alin di situ, tahu posisi-posisi tersebut nama-namanya. Nah, untuk yang follow up nasabah ini kan memang kemarin terbatas sekali ya Alin ya. Nah, tapi kemarin itu Alin sempat mendengar gimana cara dari CS-nya ketika follow up nasabah. Apa CS-nya kemarin sempat follow up nasabah ya? Sempat atau tidak? CS-nya sempat menghubungi. Itu Alin Alin dengar nggak itu, maksudnya follow up-nya gitu, caranya bagaimana, begitu mendengar caranya? Bukan di CS ya. Oh, di mananya? Oh, di marketing. Dengar caranya beliau teleponnya dengar. Oh, begitu. Itu mungkin Itu bahasa sehari-hari. oh, ngobrol sehari-hari seperti itu. Oh, kayak nanya kabar berarti ya. Ya, seperti mau nabung terus gitu. Mungkin Alin bisa peragakan sedikit kemarin yang Alin dengar dan lihat seperti apa. Atau Alin dipersilakan keluar dulu mungkin karena mau ngomong sama nasabah gitu aja. Disuruh keluar? Enggak. Oh, enggak. Ya, mungkin Alin bisa mungkin contohkan sedikit gitu. Waktu ngobrol sama nasabah, follow up sama nasabahnya itu seperti apa? Mungkin kan di sini ada yang tabungan untuk yang tiap bulan berjangka ya. Berjangka. 100, misal 100 Betul. ribu untuk satu bulan, 100 ribu, bulan berikutnya 100. 100.000 ya betul. Jadi ibunya itu mengingatkan nasabahnya itu kalau sudah jatuh tempo. Gitu aja ya. Penyampaiannya bagaimana? Mungkin Alin bisa kayak agak-agak Sehari-hari sih, Mbak, itu. oh gitu, ngobrol kayak selamat pagi, ngobrol seperti biasa begitu ya. Oh, baik. Ya oke, baik. Itu saja dari saya, Pak. Kedua, kemarin kan saya diinfokan untuk ke BPR Banyumanik, tapi sampai Banyumanik itu malah saya ditanya juga, ini mau apa ke sini gitu. Saya harus menjelaskan ulang ke Nurul. Diantar. Tadinya suruh ke sana sendiri, tapi saya nggak tahu jalannya. Terus sama Bu Senlinya minta Pak Sandy untuk mengantarkan. Belum, atau mungkin sudah diberitahu atau gimana? Atau mungkin Ibu Nurulnya, yang ini saya juga kurang paham. Saya kan Pak Sandy bilang ke bagian teller, ini mau ada anak training gitu. Terus ketemu siapa? Bu Nurul. Terus saya menemui Bu Nurul. Terus Bu Nurul nanya, mau apa ke sini? Ya, itu ya, nggak apa, itu bukan kesalahan kamu ya. Itu bukan karena kamu memang, tapi memang dunia kerja itu kamu harus siap dinamikanya seperti itu. Kadang koordinasinya nggak ada atau apa, padahal ada koordinasi di awal, tapi
ternyata ya situ kalau orang itu yang saya bilang kalau banyak itu lama-lama sampai sana jadi semrawut kadang gitu saya bilang. Makanya kalau bisa ngomong langsung. Nah, kalau saya kan ngomong langsung sama Pak Handi sama Bu Senti yang berkepentingan di situ. Tapi mungkin sampai sana mungkin mereka sibuk semuanya jadi lupa nggak menyampaikan ming dikon lunga ning Banyumanik tok. Tapi wong Banyumanik ora dikabari kon ngopo gitu ya. Jadi ya enggak apa itu masukan yang bagus sih karena saya juga beberapa kali juga info sih ya dapat info di sana tuh seperti juga mungkin terlalu sibuk sih ya dengan kerjaannya jadi sibuk semua tapi ya Iya, Pak. Iya, lumayan. Ya, ada orang sana. ya betul karena sibuk semua ya tapi ya dimaklumi jadi intern juga salah satu pekerjaannya kalau sibuk semua ya melihat gitu ya ya Saya mau nanya juga nggak enak, Pak. ya melihat gitu observasi tetapi kamu observasi harus belajar ya jangan terus nul pudul ndak tahu wah tapi harus mulai ngerasake oh neng BPR tuh gini tuh sudah mulai sudah familiar belum selama seminggu di sana tuh sudah familiar ya suasananya nanti kira-kira nanti di BPR Intan Surya ya mungkin 11 12 atau 10 12 nanti gitu kira-kira. Nah, bagaimana menurutmu kamu puas terbantukan dengan on the job training ini atau bagaimana atau ada usulan atau opini boleh disampaikan? Ya lumayan terbantu aja. Lumayan terbantu ya. Gimana? Kamu masih Ya untuk setiap harinya dibilangin suka ini untuk hari ini di bagian ini gitu sama Bu Seni. Tapi ya ada sedikit itu tadi. apanya? Oh, Ya, sedikit untuk- tadi iya. itu. Ya. Ya. Terus seberapa mantap kamu di dunia BPR ini untuk bekerja nantinya? 1 sampai 10 deh berapa? Kalau dari saya sendiri 9 sih Pak, tapi saya belum terlalu menguasai karena saya belum tahu mau ditaruh di posisi apa. Ya, enggak apa-apa. Nanti kan kamu pasti nanti harus belajar terus. Belajar semuanya memang. Mungkin aku admin tapi harus tahu marketing. Kalau enggak nanti kamu bisa gontok-gontokan sama marketingnya. Ya toh? Kan kamu enggak tahu prosesnya marketing. Marketing itu berat loh. Ya. Admin taunya mana syaratnya komplit dah. Ternyata kamu lagi cari nasabah aja ternyata orangnya kadang ogah-ogahan ya gitu. Ya memang tidak mudah siap menerima penolakan seperti itu. Berarti 9 ya, berarti mantap ya. Nah, ada videonya mungkin bisa ditujukan.
pertama on-job training, yaitu pengenalan dan pendampingan dalam tugas lapangan yang dipandu oleh Ibu Serli, serta pengumpulan formulir dan follow-up nasabah existing yang dipandu oleh Ibu Francisca. Hari kedua yaitu pemetaan nasabah dan sektor bisnis yang meliputi screening, pemetaan nasabah dan potensi bisnis, serta pengenalan KYC atau Know Your Customer yang dipandu oleh Ibu Nurul. Hari ketiga yaitu pemasaran produk dari BPR yang meliputi praktik distribusi brosur, praktik melakukan literasi keuangan, dan menjelaskan produk dari BPR yang dipandu oleh Bapak Adit dan juga Ibu Neni. Hari keempat dan kelima yaitu penagihan dan pengelolaan kredit yang meliputi penagihan debitur T0, T1, diskusi pengalaman lapangan mengenai nasabah, dan juga tindak lanjut hasil pemetaan nasabah yang dipandu oleh Bapak Ari dan juga Bapak Adi.